Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam buat semuanya para pecinta reptil, pecinta ular. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya dengan channel Boy Curut. Kali ini kita akan membahas atau istilahnya mereview ular-ular yang saya miliki. Ini sanca kembang yang baru dapat kemarin, teman-teman. Nah, nanti kita akan keluarin. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas ular beling. Ya, ular beling. Ya, ini ular beling. Nama latinnya Bungarus fasciatus. Habitatnya dia lebih sering di tempat berair seperti di sawah-sawah atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, untuk makanannya ini ikan-ikan dan jenis ular-ular kecil yang lainnya. Nah, ular ini nokturnal, aktif di malam hari dan sangat berbisa. Jadi disarankan jangan sekali-sekali mencoba untuk memelihara ular jenis ini. Biarpun untuk display ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ular beling ini karakternya ya tidak bisa kita tebak atau diduga. Soalnya dia sensitif dengan sentuhan. Jadi ular ini seperti karet. Jadi untuk karakter jalannya juga sangat susah untuk diterka. Jadi arah kadang kesentuh. Ular ini kalau nggak kesentuh atau nggak keinjak, dia nggak akan merespon. Jadi sering kejadian di persawah-sawahan atau di tepi-tepi sungai, kejadian orang kepatok ular ini biasanya dia karena hal terinjak. Nah, untuk penyebarannya, jenis ular Bungarus fasciatus ini endemik Asia Tenggara. Ya, mungkin untuk informasi jenis Bungarus fasciatus cukup di sini. Kita beralih ke Naja seputatrix atau kobra Jawa. Jenis ular beling Bungarus fasciatus selesai. Kita yang kedua, berikutnya kobra Jawa atau nama latinnya Naja seputatrix. Nah, untuk jenis pengamanannya kita harus pakai kacamata pelindung mata karena jenis ular Naja seputatrix atau kobra Jawa ini bisa mengeluarkan semburan. Ya. Nah, bisa dilihat mungkin agak lebih dekat karena belum dikeluarin, jadi masih bisa aman. Oke, mulai saya keluarin. Naja seputatrix atau kobra Jawa ini di video sebelumnya kita pernah membahasnya, kita review. Nah, kali ini kita review kembali karena ini jenis ular ini kita keep, kita piara. Nah,
Ini kobra Jawa atau Naja Seputatrik. Ukurannya masih, kalau dibilang manusia ya ini masih remaja, belum ukuran indukan. Kemarin habis kita kasih makan kodok ya, dia favoritnya kodok kalau di alam liarnya atau unggas-unggas kecil, karena kalau masih liar di alam liarnya itu paling sering di persawahan, sehingga dia sering makan kodok. Ini bisa mengeluarkan atau mengembangkan tedungnya nih ya. Ini sangat berbisa ya. Penyebarannya di Jawa kalau untuk kobra Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, untuk jenis yang di Sumatera ada motifnya agak berbeda. Nah, kita coba untuk biar berkembang ya. Kameramen lebih dekat nggak apa-apa nih. Ya, ini kobra Jawa bisa mengeluarkan semburan. Nah, semburan ini dia fokus menyerang ke mata. Apabila terkena semburan di mata, jangan sekali-sekali kita kucek-kucek. Dan harus disiram air terusan, air yang mengalir. Ya, ini karakternya lumayan nih. Kapur. Ini jenis racunnya atau bisanya ini neurotoksin. Apabila terkena gigitannya, waktu kita hanya 30 menit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi pesan dan saran, ini nggak boleh ditiru ya. Jangan coba-coba untuk dilakukan di rumah, apalagi sendirian. Harus dalam pengawasan yang ahli, yang mengerti tentang ular. Kita sendiri masih suka kaget. Biasanya jenis ular kobra Jawa ini kalau dia udah terlalu banyak mengeluarkan semburan atau istilahnya hashing, dia akan lama-lama lemas. Oke, mungkin cukup untuk jenis kobra Jawa atau Naja Seputatrik. Kita masukin lagi ke dalam kandang. Kita ya. Nah, untuk perawatannya dalam kandang untuk jenis kobra Jawa ini harus diberi tempat persembunyian agar dia lebih
tenang, tidak mudah stres. Lebih bagus lagi bila diberi alas seperti kokopit. Itu banyak dijual sekarang. Oke, untuk selanjutnya kita mereview ular sanca kembang atau Python reticulatus. Oke, kali ini yang berikutnya jenis ular tarat. Ini dia. Ini ular yang telah menggigit saya kemarin. Ini hasil gigitannya ya, lumayan besar, sampai pendarahan. Kita di video sebelumnya udah kita bahas cara penanganannya atau pertolongan pertama untuk menghambat atau menghentikan pendarahan tersebut. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan ular sanca kembang atau Python reticulatus yang telah menggigit tangan saya ya. Nah, kita keluarkan ya. Ini panjang 2 meter ya. Ini karakternya jinak-jinak lalat ya, karena tangkapan ya. Untuk kandangnya kita belum ada, makanya sementara kita taruh di box kontainer yang cukup kecil. Kasihan buat ular ini, nggak muat tempatnya. Karena nanti ular ini akan kita rilis ke alamnya lagi, ke habitatnya, jauh dari orang-orang atau pemukiman. Jadi dari ularnya juga aman, manusianya juga aman ya. Ini Python reticulatus nama latinnya, atau kita sering sebut dengan sanca kembang. Nah, gara-gara tergigit lumayanlah sedikit trauma juga untuk memegangnya ya. Nah, di sini kita hanya memperkenalkan aja atau mereview. Ini penyebarannya hampir di seluruh Indonesia kecuali di Papua. Kalau di Papua jenis pitonnya beda lagi. Nah, ini makanannya tikus, ayam, unggas ya. Ular reticulatus ini apabila dia masih baby itu seringkali, biasanya di ukuran di bawah 2 meter, dia sering populasinya lebih banyak di atas pohon ya, untuk mencari mangsa seperti burung. Nah, dia kalau masih ukuran kecil sering di pohon. Apabila ukurannya udah besar ya, ular reticulatus ini panjang bisa sampai yang sering kita dengar bisa nyampe 10 meter atau bahkan lebih. Nah, untuk ular yang udah besar biasanya habitatnya di bawah atau di tanah, karena mangsanya juga udah besar. Nah, ini
Ini bisa aja ini tiba-tiba bisa langsung strike ini. Nah, karena dengan adanya luka dari dia nih, ya kita dikasih tanda sayang ini. Ya sedikit trauma, takut kena strike yang kedua kali. Ya nggak lama-lama untuk jenis reticulatus ini, karena di video sebelumnya udah kita bahas